Terakhir ngobrol di sini, lu sebagai yang tersakiti. Hari ini lu menyakiti katanya, kata netizen. Iya, namanya juga hidup kok. Kita kan nggak bisa request peran kita apa. Dalam Islam itu wajib menjaga marwah Oke. pasangan. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? Terjadi. Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan Dery Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Dan Dery Sulaiman bukan penghulunya. Tidak tahu menau. Tapi memang Termasuk maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem kan, juga nggak boleh dalam Islam kan. Memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan, karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga, aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu. Apa sih urusan apa gitu. Karena baru kenal ya? Karena iya biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Pertama ketemunya di pengajian atau dikenalin di mana gitu? Dikenalin di rumah tanggal 14 Juli. Tunggu, punten. Berarti dia ke tempatmu? Iya. Dibawa orang? Dibawa orang. Urusan bisnis? Urusan bisnis. Aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia. Aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu, bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen, ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu. Tapi ya, nyaman iya, karena kan iya belum ada pasangan, terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya. Pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya, jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Akhirnya dia nembak tuh, ngajak nikah gitu? Iya. Oh, nah waktu dia ngajak nikah, dia nggak cerita backgroundnya dia udah nikah atau apa? Enggak kan, tuh, nikah siri. Lu nggak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan, jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi aku akuin aku memang kurang pemahaman saat itu. Jadi aku pikir aku ini kan seorang janda. Nah seorang janda itu nggak wajib ada wali saat itu, dan nggak wajib juga untuk walimah yang besar-besaran lah. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah, ke jenjang berikutnya tuh nikah. Nikahnya harusnya nikah bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Bukan nikah siri? Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu, untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawar di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, kami tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Belasan lah, tanggal belasan Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus menjelang akhir. Iya, menjelang akhir baru dia cerita, aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena aku ngeliat dia kan masih muda, jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin, maksudnya dia udah nikah kan, umur 26, maksudnya Gen Z, nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan, kayak. Orang sih nggak percaya lu sepolos itu jujur sih. Iya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Ini kan aku tanya baik-baik kan. Terus bagaimana situasi kalian sekarang? Kalau misalnya dia nggak terima keberadaan aku, bagaimana? Karena biar gimana pun, biarpun kamu bilang udah jatuhkan talak 2, tetap dia secara negara masih sah sebagai istri. Betul. Kamu masih terikat, ya. Dia masih ada hak atas kamu gitu. Dan walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dan memang dia sebagai suami kan diperintahkan untuk melakukan istri-istri secara adil kan. Jadi aku juga di situ merasa, aku butuh keadilan juga gitu. Ya kamu nge-pressure dia kan? Aku nge-press dia, maksudnya kayak. Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong. Karena yang sebelah sana juga seorang istri, aku orang baru, nggak berhak untuk nyuruh, apalagi ngajak segala macem. Yang di sini suami juga, dia punya keputusan, aku juga nggak bisa mendahului dia. Jadi aku gimana coba? Orang bilang nggak minta maaf, gimana minta maaf? Ketemu sama siapa? Sama siapa? Kalau mereka mengharapkan aku klarifikasi di depan kamera, sedangkan ini kan proses hukum sedang bergulir. Mau dibawa kemana ini hubungan? Berarti Iksan yang harus
mengambil keputusan, betul. Ya? Iya, kan nggak solutif juga aku ngomong depan kamera. Apakah itu menjadikan mama memaafkan aku? Enggak. Ujung-ujungnya cuma kayak orang pembenaran. Apakah itu akan menjadikan M mencabut laporan? Juga enggak. Apakah M itu membuat dengan permintaan maaf itu membuat orang juga jadi memaafkan aku atau nama aku jadi baik? Juga enggak. Jadi aku mikir kayak ya udah, mending aku ketemu sama M gitu, karena masalah yang sedang terjadi ini bukan antara aku sama orang lain di luar dari rumah tangga ini gitu loh. Ini antara kami bertiga. Dan menjadi permasalahan adalah aku tidak pernah punya kesempatan untuk mendengar sendiri dari POV-nya M. Selama ini yang aku dapat informasinya hanya dari Insan. Sebenarnya kalau seandainya Didinya bisa memenuhi kriteria menjadi seorang figur ayah yang sesuai dengan syariat, aku nggak bakalan juga mau repot-repot ngerebut hak asuh anak. Silahkan kalau emang dia sayang sama anak, dia mampu membimbing dan mendidik anak-anak, silahkan. Kamu nggak masalah akhirnya kalau anak-anak ikut bapaknya? Nggak masalah. Tapi kan yang jadi permasalahan anak-anak ini kan tanggung jawabnya sampai akhirat. Dan aku tahu bagaimana keadaan dan situasi yang sebenarnya yang ada di tempat bapaknya anak-anak. M ini nih udah bersedia gitu untuk dipoligami. Ini menurut POV-nya Insan. Iya. Tapi karena aku nggak bisa komunikasi langsung sama M, aku juga nggak dapet POV-nya M seperti apa, ya aku manut-manut aja. Tapi kamu memang dulu pernah mau dipoligami nggak dulu? Aku sendiri yang menawarkan ke mantan. Kamu kenapa mau dipoligami? Kenapa? Kan biasanya cewek tidak semua mau dipoligami. Iya, barangkali dengan aku dia nggak cukup gitu ya dengan aku kurang mungkin merawat dia, aku kurang mungkin memberikan perhatian dan segala kebutuhan dia. Jadi aku fair aja, maksudnya kan ada misalnya juga diperbolehkan, ya udah mendingan dia nikah lagi daripada dia jajan kan jadi penyakit. Nanti kan kenanya ke aku juga, kenanya ke anak-anak juga. Kalau pakai POV itu sih ya saja. Dan merusak keturunan juga, merusak nasab gitu. Jadi makanya aku menawarkan solusi poligami ke mantan gitu. Oh, berarti dari kamu sendiri masalah poligami kamu cukup terbuka lah gitu. Sangat kan? Terbuka. Berarti makanya ketika tahu kamu, oh berarti gue istri kedua dong gitu kan ya. Oh ya udah ini kita beresin nih. Dan aku gitu meluruskan juga kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Apa itu? Aku bilang beresin nih. Dan aku meluruskan juga kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Apa itu? Aku bilang nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Aku menghina istri-istri para nabi, ummul mukminin. Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat Nabi. Apakah zaman itu mereka saling menyalahkan satu sama lain? Enggak. Mereka paham bahwa itu adalah syariat.